Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi di channel ini. Semoga kita semua senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan senantiasa sukses di dalam menjalankan aktivitas keseharian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kawan-kawan sekalian, dalam kesempatan kali ini atau dalam kesempatan video kali ini kita akan coba membahas tentang bagaimana cara login ya, bagaimana cara login dalam akun pendataan yang sudah kita buat dalam konteks pendataan pegawai non ASN di lingkungan instansi pemerintah. Ini ya langkah ketiganya dari langkah-langkah sebelumnya yang sudah kita bahas dalam video sebelumnya, yaitu kita akan login dan pengisian biodata serta nanti ada riwayat hidup atau riwayat pekerjaan kita. Nah, yang pertama setelah tenaga non ASN berhasil melakukan pembuatan akun, itu kemudian kita mengakses alamat web dari akun pendataan ini, yaitu https pendataan non-asn.bkn.go.id ya. Kemudian klik tombol masuk akun yang tertera di sudut kanan atas. Ini bisa kita lihat sudut kanan atasnya itu adalah ini, kawan-kawan sekalian ya. Jadi kalau kita mau login, maka kita masuk di sini ya, masuk akun di sini. Di sini atau klik tombol lanjutkan login pendaftaran. Ini kan kalau kita belum melakukan pendaftaran ya. Kita anggaplah sudah melakukan pendaftaran. Kita login di sini kawan-kawan. Setelah login maka itu tampilannya akan muncul seperti ini ya. Akan muncul seperti ini. Kemudian, nah ini tapi catatannya kawan-kawan, kalau pakai HP ini nggak bisa ya, atau pakai Android, pakai tablet mungkin rada susah lah. Lebih baik menggunakan komputer atau laptop. Dengan di sini tuh ya, direkomendasikan proses pendataan non ASN menggunakan perambahan Google Chrome atau Mozilla Firefox ya. Artinya memang karena ini kan datanya besar ya, jadi diupayakan kita pakai laptop. Nah, setelah muncul seperti ini tampilannya, maka nomor yang kedua adalah masukkan nick dan password yang telah Anda daftarkan, lalu klik masuk. Artinya di sini ya, di sini kita masukkan nicknya, ya di sini. Lalu kemudian password. Password kita ini dari mana dapatnya? Sudah kita dapatkan atau kita buat saat kita proses pembuatan akun ya, dalam video sebelumnya. Nah, ketika kita masuk, kawan-kawan sekalian, kita klik tombol masuk ini, maka tampilan akan muncul seperti ini ya. Maka akan muncul tampilan informasi. Untuk THK2 akan terlihat informasi data peserta X THK2 dan halaman unggahan dokumen pendukung. Ini kalau untuk yang THK2 ya. Artinya memang dia mantan THK2 yang pernah ikut tes pada tahun 2013 kalau tidak salah ya. Dan dia belum lulus. Sedangkan untuk pegawai non ASN maka akan langsung muncul halaman unggahan dokumen pendukung seperti ini ya. Ada bedanya nanti kita itu ya, kita bahas ke bawahnya. Lihat ada apa, kita harus mengunggah data-data baru misalkan di sini ya. Ini bisa kita lihat dulu tampilan awal-awalnya seperti ini. Ini untuk K2 ini tampilannya akan seperti ini kawan-kawan ya. Kalau ini untuk yang pegawai non ASN dalam pengertian dia memang belum masuk kategori 2 ya, itu maksudnya. Lalu yang ketiga, tenaga non ASN melakukan unggahan dokumen. Jenis dokumen yang diunggah adalah ijazah terakhir dengan syarat ukuran file 100 KB sampai dengan 1 MB. Artinya ini memang harus ukuran minimalnya harus 1 MB ya. Ukuran maksimalnya ya, maksimalnya ukurannya atau 100 KB kilobyte. Kawan-kawan kadang suka kebingungan bagaimana caranya
kan kalau kita nyeken ijazah biasanya ukurannya besar, maka ini bisa di-convert kawan-kawan ya. Kompres ya, artinya dikecilkan ukurannya. Kalau tidak punya software di laptop, secara online pun bisa ya. Klik unggah, lalu cari dokumen tersebut di komputer Anda. Artinya memang kita pernah memasukkan ya. Ini maksudnya. Nih. Hati-hati kawan, ini ijazahnya harus ijazah asli tapi yang di-scan lah ya gitu maksudnya. Yang keempatnya nih, yang keempat klik unggah. Berarti kita klik unggah di sini, maka kita unggah ijazah yang sudah kita scan tadi, masukkan di sini ya, diunggah, klik unggah. Setelah Anda berhasil melakukan unggah, maka akan muncul notifikasi informasi sebagai berikut di sini ya, infonya itu apa unggahan kita itu berhasil atau tidak. Yakin kalau ukurannya kurang dari 1 megabyte itu pasti akan berhasil diunggah. Tapi kalau ukurannya lebih, maka otomatis tidak akan bisa terunggah ya. Ini angka kelimanya ya, kita mengunggah. Lalu langkah keenamnya, tenaga non ASN dapat melihat dokumen ijazah yang telah diunggah dengan klik lihat. Berarti tadi di sini kan ada ini. Kalau kita sudah mengunggah, maka ini akan berubah menjadi warna hijau ya. Maka kita selanjutnya bisa, apakah ijazah kita sudah betul-betul terunggah atau belum? Ini bisa dilihat lewat sini ya, lihat maksudnya. Yang ketujuhnya, jika tenaga non ASN salah melakukan unggah dokumen, klik unggah kembali, kemudian cari dokumen yang benar. Sistem akan menyimpan dokumen yang terakhir diunggah. Artinya jangan khawatir kalau kita kesalahan unggah, diklik lagi saja ininya ya, unggahnya, maka sistem itu akan menyimpannya dokumen yang terakhir diunggah. Yang kedelapan, setelah melakukan unggah dokumen ijazah, maka tenaga non ASN melakukan pengisian biodata seperti berikut ini. Ini tampilannya ya. Makanya tadi mungkin kan ada sebentar ya di sini ya. Ya, lanjutkan ke langkah 8-nya ya maksudnya. Ini akan tampilannya seperti ini karena tadi ada form lanjutkan ya. Kita harus mengklik lanjutkan di sini, di bawahnya ada nih. Nih, nama kita sudah betul atau tidak gitu kan. Terus tempat tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, tanggal tempat lahir sesuai dengan ijazah ya di sini. Ini adalah lampiran-lampiran yang harus kita isikan semuanya ya. Artinya jangan sampai kita kelewat, karena kalau terlewatkan ini pasti bloknya pasti akan merah dan sistem belum akan menerima melanjutkan ke fase berikutnya ya. Di sini nih ya. Kolom tempat dan tanggal lahir, coba lihat di 9-nya. Ini adalah teknis dari pengisian kolom ini kawan-kawan. Ya. Di sini adanya nomor 9, lihat ya. Di sini ada kolom tempat dan tanggal lahir harus sesuai dengan ijazah. Berarti tempat lahir di mana ya, itu sesuai dengan ijazah. Lalu kemudian atau sesuai KTP barangkali ya. Nah, bisa jadi itu. Tempat lahir dan tanggal lahir sesuai KTP ya, di mana pembuatan akun telah terisi secara otomatis. Kalau ini sudah, tadi kan di akun kita yang waktu proses pembuatan akun itu sudah. Lalu yang ke-10-nya, pada form isian non ASN masih dapat mengubah beberapa data seperti, kalau di sini kita masih bisa dirubah nanti, jangan khawatir kawan-kawan ya. Ya, artinya data yang kita isi itu kalau masih ada sedikit kesalahan nanti masih bisa kita koreksi ya. Artinya seperti itu. Lalu kemudian nomor 11-nya, tenaga non ASN dapat mengubah jenis kelamin dengan memilih pada pilihan yang tersedia sebagai berikut. Nah, di sini nanti di jenis kelamin ya. Kan di sini ada nih jenis kelamin, ini tinggal kita klik ininya aja nih kawan-kawan nih. Nah, ininya maksudnya, maka nanti akan muncul pria wanita, tidak usah kita mengetikkan gitu ya, tetapi kita klik ininya saja. Lalu kemudian langkah selanjutnya nomor 12-nya, tenaga non ASN dapat mengubah alamat email yang masih aktif. Kalau di pendaftaran kita memasukkan email itu ternyata ada kesalahan pas saat proses pembuatan akunnya, maka bisa di sini kita bisa ganti ya, artinya dengan yang masih aktif. Dan upayakan memang emailnya harus aktif kawan-kawan sekalian.
Lalu yang ke-13-nya, kota atau kabupaten domisili dapat diubah sesuai dengan KTP masing-masing. Artinya ini disesuaikan dengan KTP. Lalu kemudian Anda dapat memilih nama kabupaten kota sesuai dengan yang tertera pada referensi. Di sini berarti ya, ini kan kabupaten kotanya sudah ada, nanti ada ininya ya. Maksudnya di alamatnya itu tidak usah mengetikkan, tetapi kita hanya cuma tinggal memasukkan ini saja ya, mengklik ininya saja nih ya. Lalu kemudian nomor 14 ya, tenaga non ASN dapat melakukan perubahan status perkawinan dengan memilih jenis status sebagai berikut. Artinya menikah, cerai, janda atau yang lain sebagainya. Ini tidak usah ngetik, tetapi memang kita tinggal mengklik bagian-bagian ininya saja nih kawan-kawan ya. Kalau ada, berarti ini kalau ada notifikasi ini berarti ada notifikasi hidup. Artinya ada pilihannya yang sudah ditentukan oleh sistem gitu ya, tidak usah ngetik. Lalu yang ke-15-nya, tenaga non ASN dapat melakukan perubahan gelar depan sesuai dengan gelar terakhir pada yang tertera pada SK. Apabila tidak memiliki gelar depan, maka silakan diisi dengan strip. Nah, ini ya. Artinya gelar kita di sini barangkali nih ya. Nih, kalau tidak ada gelar, maka ini berarti di strip saja gitu ya perintahnya. Tenaga non ASN nomor 16-nya, tenaga non ASN dapat melakukan perubahan gelar belakangnya sesuai dengan yang SK. Apabila tidak memiliki gelar belakang, maka silahkan diisi dengan strip. Artinya semua juga ya. Kalau diminta untuk gelar depan atau gelar belakang, kemudian kita tidak ada, maka ini di strip saja ya, strip aja dimasukkan. Selanjutnya tenaga non ASN nomor 17. Selanjutnya, tenaga non-ASN dapat mengubah nomor ponsel yang masih aktif. Artinya, ini kan tadinya kita misalkan pas saat melakukan pendaftaran akun, memasukkan nomor yang sudah tidak aktif atau hilang atau bagaimana, bisa ini diganti dengan nomor yang baru di sini ya. Maksudnya seperti itu. Kita kembali dulu ke 15 kawan-kawan. Tadi ada yang ketinggal. Di sini dikatakan dan dalam notnya, catatannya, bila tidak memiliki gelar depan, isi dengan gelar hanya berupa singkatan. Contoh dokter, doktor, profesor. Tidak perlu dipanjangkan. Artinya cukup dengan singkatan. Tidak perlu menuliskan nama lengkap ataupun nama pendidikan, gelar keagamaan seperti haji atau lainnya, tidak perlu dimasukkan. Ini adalah perintahnya kawan-kawan sekalian ya. Kita lanjut. Nah, kemudian nomor 18-nya, pada halaman ini pegawai non-ASN dapat mengubah alamat domisili Anda sesuai yang tertera pada KTP yang masih aktif tentunya ya. Ini KTP-nya. Kalau kemarin pas saat pembuatan akun ada yang kekurangan, ada yang ketinggal barangkali, karena kan itu dibuatkan pas saat proses pembuatan akun ada kesalahan misalkan, maka ini masih bisa direvisi atau masih bisa dirubah di sini ya. Lalu nomor ke-19-nya, tenaga non ASN dapat mengubah agama yang sudah tersedia pada drop down list berikut. Artinya memang di sini bisa dirubah ya. Artinya apa agamanya? Maksudnya seperti itu. Nomor 20. Langkah ke-20, selanjutnya pegawai non-ASN dapat melakukan perubahan informasi pendidikan sesuai dengan ijazah yang terdiri, ini maksudnya ya, di sini diisikan. Lalu nomor 21-nya, setelah selesai melakukan pengisian biodata, silahkan masuk CAPTA sesuai dengan yang tertera, lalu klik selanjutnya. Maka data akan tersimpan dalam aplikasi pendataan. Selanjutnya tenaga non ASN dapat melanjutkan untuk pengisian data riwayat pekerjaan ya. Artinya kalau ini sudah tuntas kita lakukan, maka masukkanlah CAPTA ini ya. Di sini angka yang ini nih, angka yang itu dimasukkan, maka kita klik lanjutkan. Maka kita akan masuk dalam step berikutnya, yaitu pengisian data riwayat pekerjaan.
Nah ini ya, jadi langkah ketiga bagian keempatnya yaitu mengisi riwayat pekerjaan. Kita sudah tuntas tadi langkah ketiga-tiganya ya. Pada tahap ini tenaga non ASN mengisi riwayat pekerjaan sesuai ketentuan bahwa riwayat pekerjaan yang ditambahkan hanya dari instansi penempatan saat ini. Artinya memang sekarang kita bekerja di mana ya, di situ ya maksudnya. Pada data awal tenaga non ini maksudnya nih, ini adalah formnya kawan-kawan, nanti akan muncul di sini ya. Di sini nomor SK-nya ada, kemudian ini terus tanggal akhir kerja, tanggal mulai kerja, jabatannya sebagai apa. Ini adalah tampilan ketika kita masuk di pengisian riwayat pekerjaan. Pada data awal, tenaga non-ASN dapat mengubah data riwayat pekerjaan dan melengkapi bukti pembayaran beserta SK jabatan di instansi penempatan saat ini. Untuk melakukan ubah data, silahkan klik tombol ubah. Maksudnya, kalau kita mau melakukan pengisian riwayat pekerjaan, nah ini kan ada aksi nih, ya di sini. Ini tombol ini saja ditekan kawan-kawan, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini, ya. Kalau kemudian barulah kita mengisi ya, di sini nomor SK-nya berapa. Artinya di sini nanti akan ada muncul seperti ini ya, diklik kita masukkan data-datanya semuanya. Kalau sudah dianggap lengkap, maka jika data yang di-entry sudah dilengkapi, maka tenaga non ASN dapat klik tombol simpan. Artinya ini ya, ditekan simpannya, itu maksudnya. Lalu kemudian klik tombol batal jika tidak menambah riwayat pekerjaan. Lalu kemudian tenaga non ASN dapat memilih tombol unggah untuk mengunggah dokumen, dan untuk memeriksa kembali dokumen yang sudah diunggah maka dapat memilih tombol lihat. Ya, jika terdapat kesalahan dalam mengunggah dokumen, maka tenaga non ASN dapat memilih tombol unggah, artinya ini ya, kembali, dan kemudian memilih file yang baru jika sudah selesai mengisi data riwayat pekerjaan dan mengunggah dokumen yang disyaratkan, maka tenaga non ASN dapat klik tombol selanjutnya. Artinya tadi di sini ya, ini selanjutnya yang ini nih maksudnya. Kalau sudah beres semuanya, maka kita simpan dulu data, kemudian kita tekan selanjutnya atau lanjutkan ya, di sini maksudnya. Lalu yang kelimanya, resume pendataan non ASN. Kalau kita sudah tuntas dari A sampai Z-nya tadi sudah kita lakukan, setelah tenaga non ASN melengkapi riwayat pekerjaan, maka akan tampil halaman resume seperti gambar di bawah ini. Tadi kan kita mengklik tombol lanjutkan, maka akan muncul tampilannya seperti ini kawan-kawan. Ya, akan muncul seperti ini. Nah, tenaga non ASN dapat membaca dan memeriksa kembali data-data yang telah diisi dan dokumen yang telah terunggah, kemudian membuka tanda ini pada kotak yang tersedia. Nah, artinya kalau kita masih itu, kita harus periksa ini satu-satu lagi ya, sebelum, karena memang waktunya kan masih panjang. Lalu kemudian, jika tenaga non ASN masih belum yakin dengan data dokumen yang telah dilengkapi, tenaga non ASN dapat kembali ke form sebelumnya dengan klik tombol sebelumnya tadi ya, yang di atas itu. Kita kembali lagi ke sebelumnya, berarti kita ingin mereview kembali, ingin ngecek kembali. Setelah yakin dengan isian resume, tenaga non ASN dapat mengakhiri proses pendataan dengan klik tombol ini ya, akhiri proses pendataan. Kalau kita betul-betul sudah merasa fix. Tapi kalau saya sarankan kita jangan cepat-cepat mengklik ini kawan-kawan, lebih baik kita tunggu saja, toh waktunya masih panjang ya, sambil mungkin kita cek-cek terus ya, artinya sebelum deadline ya, taruhlah 1-2 hari lagi masa berakhir baru kita kirimkan atau kita akhiri proses pendataan. Karena dengan mengklik tombol tersebut, tenaga non ASN bersedia menanggung akibat hukum apabila data tidak sesuai dengan dokumen. Tuh, artinya seperti itu. Dan ini kan tidak bisa diulang lagi kalau kita sudah mengklik ini ya. Artinya, tuh, maka silakan pilih tombol iya. Artinya ini notifikasinya ya, maksudnya. Apabila non ASN masih ragu dan ingin memperbaiki data yang sudah diinput, maka silahkan pilih
tombol ya ini dan periksa kembali data dengan klik tombol sebelumnya. Artinya kembali lagi kalau kita belum pick gitu ya. Akhirnya didapatkan resume seperti ini kawan-kawan pada ujung akhir setelah semua proses. Nah, itu maksudnya berikut merupakan tampilan halaman final resume dan tenaga non ASN sudah tidak dapat mengubah data dan dokumen yang ada pada halaman ini. Tenaga non ASN dapat mencetak kembali kartu informasi akun dengan klik tombol ya cetak, dan kartu pendataan tenaga ASN dengan klik tombol cetak lagi ya. Artinya kalau ini sudah kita klik maka otomatis tidak bisa kita untuk merubah data lagi. Kalau ada yang salah sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Maka lebih baik menurut hemat saya kita prepare aja dulu. Yang penting datanya sudah kita masukkan, tapi untuk mengklik akhiri proses pendataan kita tunggu mungkin 2 hari lagi menjelang akhir nanti ya, karena memang waktunya kan masih relatif panjang. Akhirnya kalau cetak kartu ini berarti ini cetak kartunya ya. Berikut merupakan contoh kartu pendataan tenaga non ASN yang bisa diunduh. Pada tahap ini pengisian data-data oleh individu tenaga non ASN telah selesai dilakukan. Artinya kalau kita sudah bisa mencetak seperti ini, kartu ini sudah muncul, maka itu sudah tuntas dan data-data yang sudah ada tidak bisa lagi kita rubah. Itu maksudnya. Demikian barangkali kawan-kawan semua, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi lagi-lagi ini cuma sebatas membantu kawan-kawan saja, toh barangkali banyak kekurangan di dalamnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.